bagaimana Tuhan memproses saya, bagaimana Tuhan membawa saya dan bekerja untuk Tuhan. Saudara yang terkasih, saya tadi menyampaikan bahwa saya memang seorang yang kalau dibilang fanatik, ya. Kalau dibilang seorang hajah, iya. Saya beberapa kali untuk berangkat haji dan umroh karena sombong amat. Pertama, saya pendiri yayasan. Kedua, saya juga membawa jemaat untuk ke sana dan memang satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa saya memiliki satu yayasan Al-Fat. Al-Fat itu kemenangan. Itu saya ambil di salah satu Al-Quran, salah satu surat bahwa Al-Fat itu kemenangan. Setelah surat Muhammad itu baru surat Al-Fat. Karena ada satu euforia, ada satu dulu itu saya seorang pengusaha ya, pengusaha yang sukses. Oh my God! Wow! Pengusaha yang kalau dikatakan sangat besar sekali. Saya punya dana dan antusias bahwa saya harus mensyiarkan agama saya waktu itu dan saya membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan saya yang dulu dan bagaimana saya satu kemenangan untuk saya, satu hal yang membuat saya bahwa ini harus terjadi. Satu kesombongan juga, sebagai sosok manusia satu kesombongan, yang mana pertama saya tidak suka kekristenan. Kedua, saya sangat tidak suka dengan Tuhan Yesus. Dan ketiganya, satu ambisi, saya ini orang Sunda. Saya ingin Jawa Barat kalau perlu, dan umumnya orang Sunda tuh agak sulit untuk menerima Tuhan Yesus tuh agak sulit, karena kekeh gitu ya. Satu hal yang bukan saya bicara untuk hal yang yang disampaikan seperti itu, tapi saya katakan di sini kalau misalkan di situ agak sulit untuk menyampaikan hal seperti itu. Jadi ada satu keinginan di mana saya ingin kalau perlu mengislamkan mereka. Kalau perlu mereka itu tunduk kepada Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala. Seperti mimpi di siang bolong. Tidak ada satu program, satu mimpi saya pun bahwa saya akan bangkrut. Sejadi-jadinya. Sebangkrut-bangkrutnya. Tinggal sisa 4 anak, janda dengan 4 anak yang kecil-kecil pada saat itu. Dari rumah serba ada menjadi tidak ada, saudara. Dari rumah mewah menjadi saya tinggal di rumah petak. Waktu itu kita nyari sampai ke kampung orang ya, ke kampung supaya tidak terlihat kalau saya bangkrut, saudara. Bagaimanapun kalau pengusaha bangkrut gengsinya masih ada ya. Gengsinya masih ada. Pada saat itu memang habis di titik nol. Apa yang saya ada, yang ada perhiasan dikit itu saya jual-jualin untuk makan saya. Di situ, saudara, saya hancur. Bagaimana dengan 4 anak yang saya harus tanggung jawab? Satu kemarahan untuk saya, tinggal di rumah petak. Saya pertanyakan dengan Tuhan saya, Allah Subhanahu wa taala yang saya agung-agungkan. Justru saya tuh habis buat dia, saya bilang gitu. Gue bisa-bisa buat lu, buat jihad, buat si doi juga. Kan begitu. Ada di bukunya kan. Ada di ininya dia. Saya kan ngaji hatam melulu. Ini apa yang saya terima? Saya pertanyakan itu, saudara. Surga apa yang saya terima? Di dunia aja udah jadi neraka bagi saya. Siapa yang menolong saya saat ini? Tidak ada, saudara. Rekan saya yang biasa dekat dengan saya pada pergi semua setelah mereka tahu saya bangkrut. Disitulah siapa yang jadi teman sejati? Tidak ada, saudara. Hanya satu, tetangga saya yang dulu sangat baik. Sampai saat ini. Itu dia membantu bagaimana nasi saya, bagaimana anak-anak saya. Sampai saya tinggal di rumah petak yang harga 80.000, rumah-rumah petak gitu loh, yang los seperti itu. Di kampung, depannya itu tempat sampah. Saking ngumpet, saudara. Saking malu saya. Saking hancur hati saya. Mau kemana saya tidak tahu. Saya rajin sholat,
saya rajin puasa, ibadah tuh udah seperti apa ya saudara. Tapi pada saat itu, saya pertanyakan kepada Tuhan saya. Tiap malam saya sujud, saya tahajud ya, saya berdoa, saya telepon dengan rekan-rekan salah. Jawabannya apa? Mungkin Ibu Haji salah jalan kali, enak aja itu orang ngomong. Mungkin Ibu Haji salah kali niatnya, emang lu tahu apa? Kan gedek banget gitu. Padahal sebelumnya lu makan aja dari duit gue, kan gitu, kalau kasarnya. Tapi saya cuma bilang, ya mungkin saya ada kesalahan. Cuma saya tidak menyangka aja ini habis. Udah saya seperti itu. Sampai akhirnya saya marah, baju gamis, baju muslim yang biasa rapih, udah kayak apa tuh, saya buang semua. Betul-betul saya seperti ini. Mereka bukannya sibuk membantu saya, malah sibuk ngomong gosip biasa lah, seperti itu. Kok lihat tuh, Bu Haji sekarang udah nggak pakai kerudungan. Mereka tidak pernah bertanya, ini orang udah makan